Guys, kalian ingat gak sih produk yang pernah gue review yang inisialnya D? Jujur, gue kan semalam tuh pakai udah beberapa hari. Terus pas semalam, gue tuh ngerasa kayak panas ya muka gue, kayak panas terus gatel, gue gak enak banget. Akhirnya kan gue dipandu aja ruangan. Pasti gara-gara itu ya, berita itu ya. Ya udah deh, ayo. Ih, kamu aja. Gak mau. Kamu aja. Boleh. Silakan masuk. Permisi, Bu. Kayaknya saya nggak perlu harus mengalami hal ini lagi ya, karena saya sudah kasih kalian tanggung jawab untuk turun ke lapangan ngecek semua apa udah beres, apa ada masalah atau enggak. Kalian ngerti kan? Kita juga udah coba semaksimal mungkin, kita juga nggak tahu kalau beritanya sampai bisa kayak gini. Saya sudah memanggil Pak Arga untuk kesini. Mana Arganya, Bill? Pak Arga masih di perjalanan, Bu. Saya tidak mau tahu, masalahnya harus selesai hari ini karena masalah ini sudah sampai ke telinga Bu Cynthia, dan Bu Cynthia juga meminta kita untuk melakukan rapat agar membahas hal tersebut. Dan kamu Bila, saya minta kamu untuk memberi pemberitahuan kepada yang lain agar rapat di jam 10. Paham kan? Saya belum mengerti. Ini ada apa ya di grup ya? Saya baru sampai kantor dan Bu Angel udah ngomel-ngomel sama saya. Pak, Bapak mau tahu? Jangankan pagi ini. Dari kemarin beritanya tuh udah heboh, Pak. Kalau Bapak mau tahu, nih saya kasih tahu. Astaga, apaan nih? Kalau sampai Bu Cynthia tahu bisa kelar saya. Pak, Bapak telat. Bu Cynthia udah tahu. Hah, serius? Baik, silakan untuk memulai, Mbak Angel. Baik, sebelumnya selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mungkin meeting kali ini terkesan sangat mendadak dan tergesa-gesa ya. Namun dengan pemberitahuan yang sudah diberitahukan oleh salah satu rekan kalian, yaitu Bila, terkait tentang pemberitaan yang sudah beredar luas dan sangat menyangkut dengan reputasi dari perusahaan kita. Baik, kita akan langsung mulai saja ya untuk meeting kali ini. Silakan Bila untuk lampirkan laporannya. Dan untuk Pak Arga, bisa jelaskan lebih detail soal produk ini? Ini saya sudah beritahu ke Mbak Angel, untuk terkait produk ini memang harus uji lab dulu ya sebelum kita launching produknya. Apakah sudah terencanakan dengan jelas? Itu sudah saya paparkan secara jelas dari produk yang sudah ready dan juga bagian pengujian yang sudah maksimal dan juga sudah lulus uji lab. Terus kenapa masalah ini bisa terjadi? Coba saya minta laporkan videonya. Gue tuh ngerasa kayak panas ya muka gue, kayak panas terus gatel, gak enak banget. Akhirnya kan gue begini lah, gue pikir kayak mungkin proses kan. Akhirnya daripada gue tidur bangun. Dengan asumsi seperti ini bagaimana pihak marketing tanggapannya? Sudah direspon belum? Maaf Bu, saya juga baru tahu pemberitahuan itu. Saya juga tadi pagi baru diberitahu oleh Lea. Makanya tim marketing slow respon. Maksud kamu apa, Arga? Kamu kan tim marketing, seharusnya harus respon dengan cepat. Mohon maaf Bu, saya akan segera mengambil alih masalah ini. Lalu sekarang tindakan yang kamu ambil apa, Arga? Ini kan sudah masuk ke opini publik. Nah, kita juga ini bukan sekedar viral, ini bisa merusak perusahaan kita. Dan saya minta untuk segera langsung konferensi pers, ya, untuk minta maaf secara publik juga. Terus saya juga minta untuk hasil tes labnya segera untuk kirim ke saya. Terus saya minta untuk kamu Arga secepatnya untuk melakukan perundingan terhadap tim kamu, ya. Dan segera hubungi pihak terkait yang merasa dirugikan. Baik, kalau begitu kita akhiri saja rapat hari ini dan saya minta untuk konferensi pers segera dilaksanakan, ya.
Sebenarnya ini bukan salah satu sepenuhnya sih, cuman ada aja oknum yang menggunakan produk kita. Bener juga sih, kayak jahat banget asli yang nyalahgunain produk kita. Gue pikir secara logika juga sebenarnya itu gak sepenuhnya kesalahan kita nggak sih? Karena kalau misalnya kita langsung minta maaf mengenai hal itu, sama aja kayak kalau itu tuh sepenuhnya kesalahan perusahaan gitu. Iya juga, pusing banget gue udah main aku diteror lagi di DM. Aduh, gimana ya? Lu udah nanya harga belum soal itu yang korban itu? Udah gue udah ngomong ke dia langsung kok, dia juga udah ngehubungin ke pihak terkait. Tapi ya kalau perusahaan ngasih kompensasi bakal rugi banget gak sih? Ya mau gimana lagi, itu juga tanggung jawab perusahaan, ya kan? Ya udah kita bahas nanti aja lah, kita lanjut kerja dulu sambil nunggu informasi dari Bu Angel. Baik Arga, bagaimana selanjutnya? Apakah kamu sudah mengkonfirmasi ke pihak yang bersangkutan? Sudah Bu, saya sudah menghubungi pihak terkait dan pihak terkait sudah mau dipertanggungjawabkan dan diberi kompensasi. Baik rekan-rekan semuanya, setelah saya bincangkan dengan Bu Cynthia dan para tim lab, hasil tes kita semuanya aman, tidak ada tindakan kecurangan sama sekali. Mungkin ada beberapa oknum dari luar yang ingin mengalihkan produk yang baru saja kita launching ini. Dengan adanya tindakan seperti ini, maka kita dari pihak perusahaan akan mengadu tindakan yang tegas pada oknum tersebut. Walaupun hasil lab kita semuanya aman, kita tetap akan membuat yang namanya tindakan konversi first untuk mengklarifikasi bahwa produk ini tidak memiliki kecurangan sama sekali di dalamnya. Dan kita akan melakukan tindakan penarikan sementara untuk produk ini, dan juga kita akan memberikan refund ke pihak konsumen yang terdampak. Baik, segitu saja dari saya, kalian bisa kembali. Baik, untuk tim redaksi dan dengan adanya konferensi pers ini, kami akan secara transparansi kepada publik dengan adanya keramaian pada dunia digital dan skincare. Kami menyayangkan pemberitaan ini. Kami juga menyadari adanya ketidaksesuaian antara klaim produk dan juga pengalaman konsumen. Kami juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi pada konsumen Dermora dengan tindakan kecurangan oknum di luar sana. Kami pihak Dermora Skincare akan menindaklanjuti kasus ini. Maka dari itu, tindakan selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu menarik sementara produk yang terkait dan melanjutkan evaluasi kembali terhadap produk yang terkait dan memberikan refund kepada konsumen yang terdampak. Kami juga memohon maaf atas kelalaian kami dan pengujian sampel produk terbaru kami. Nah, gitu kayak tanggung jawab. Jadi kan kayak ada omongan gitu. At least walaupun gua kayak gini, mereka ada tanggung jawab. Jadi kan kayak enak buat juga. Gue belajar banget sih dari konferensi pers ini. Kita tuh jadi belajar kalau ternyata berita dari media digital itu nggak boleh ditelan mentah-mentah dan diterima mentah-mentah gitu aja, ya kan? Kita tuh terlalu fokus jualan sampai lupa soal etika dalam perusahaan tuh harus gimana. Dan dalam dunia korporasi juga kepercayaan tuh lebih penting. Kalau misalnya dirusak, kita juga kan yang jelek. You think it's easy?